Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1123. Di sini tertulis kejadian mengejutkan terjadi dan dipertanyakan apakah Luffy dan yang lainnya akan berhasil. Selain itu, telah muncul juga hint menarik dari leaker One Piece. Bajak laut topi jerami bersama dengan bajak laut Giant Warrior sudah berhasil pergi dari Pulau Egghead. Namun, masih ada satu masalah terakhir yang harus mereka hadapi sebelum bisa melaju dengan aman menuju Elbaf. Beberapa waktu yang lalu, pihak Angkatan Laut di Pulau Egghead telah memanggil bantuan saat mereka melihat keadaan telah semakin kacau. Bala bantuan yang mereka panggil pun mulai berdatangan dari berbagai arah. Untuk bantuan yang datang dari arah depan di jalur Luffy dan kawan-kawan, mereka langsung bertemu dan bentrok di lautan. Bala bantuan Angkatan Laut yang datang terdiri dari beberapa kapal yang mana salah satunya dipimpin oleh Vice Admiral John Giant. Bila kita ingat kembali, John Giant merupakan marinir pertama di dunia One Piece yang berasal dari ras Elbaf. Dulu, pada perang Marineford, dia sempat dihajar dengan mudah oleh Shirohige. Kali ini, John Giant sudah belajar haki dan meningkatkan kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, tetap saja itu tidak cukup untuk menghentikan bajak laut topi jerami. Sementara bajak laut topi jerami dan bajak laut Giant Warrior dihadang oleh pasukan angkatan laut itu, dari belakang juga ada beberapa kapal marinir yang sedang mengejar mereka. Maka, mau tidak mau, pertempuran laut pun harus terjadi pada saat itu juga. Di sana, Luffy sudah kehabisan energi karena sebelumnya telah berkali-kali memasuki mode Gear 5. Namun, itu bukan masalah karena dia memiliki para kru kuat yang bisa diandalkan dan juga ada para raksasa tangguh di samping bajak laut topi jerami. Seperti biasa, Zoro dan Sanji pun berlomba untuk menghancurkan kapal-kapal angkatan laut. Mereka berdua ingin mengetahui siapa yang bisa menghancurkan kapal musuh lebih banyak. Rivalitas Zoro dan Sanji tampaknya memang tidak pernah berakhir, tapi itu salah satu keseruan dalam bajak laut topi jerami. Para raksasa yang mendengar mereka berdua ingin berlomba pun antusias dan memberi mereka semangat. Zoro melancarkan tebasan-tebasan dari jarak jauh untuk membelah kapal-kapal musuh di sekitarnya, sedangkan Sanji terbang menggunakan teknik skywalk, lalu melancarkan tendangan-tendangan penghancur dengan kecepatan tinggi ke kapal-kapal yang lain. Para kru lain pun kagum ketika melihat aksi mereka berdua, lalu tak lama kemudian, para kru yang lain pun juga mulai melancarkan serangan ke arah kapal musuh. Jadi, setelah menghadapi Gorosei di Pulau Egghead, kepungan dari kapal-kapal angkatan laut ini hanya seperti permainan kecil bagi mereka. Melihat itu pun membuat para angkatan laut yang ada di sana langsung keheranan, bahkan mengakui bahwa kelompok Yonko Luffy memang seperti monster yang malah bersenang-senang ketika dikepung banyak kapal angkatan laut. Setelah itu, bajak laut Giant Warrior berurusan dengan John Giant dan para pasukannya. Dodi dan Brogy merasa sangat kesal karena melihat ada raksasa Elbaf yang menjadi seorang marinir. Di sana, John Giant melompat dan mencoba menyerang dari jarak dekat, tapi serangannya berhasil ditangkis. Setelah pertempuran terjadi untuk beberapa saat, pihak bajak laut topi jerami dan bajak laut Giant Warrior pun berhasil memenangkan pertempuran. Banyak kapal angkatan laut yang hancur dan tenggelam, sedangkan John Giant pun tumbang dan dijatuhkan ke dalam lautan. Pertempuran itu cukup mudah dimenangkan oleh pihak Luffy, dan kemenangan tersebut memastikan bahwa mereka sebentar lagi tiba di Pulau Elbaf. Kemudian beralih ke Pulau Egghead di mana ada Saturn yang masih ada di pantai timur pulau tersebut. Para Serapim yang ada di kapal-kapal angkatan laut terlihat sudah dibebaskan dari dalam gelembung. Saturn pun memanggil Esber atau Serapim Kuma untuk memberinya perintah. Ternyata perintah Saturn kepada Esber adalah mengeluarkan gelembung memori dari tubuh robot kuno. Walau Emmet hanyalah sebuah robot, tapi dia memiliki memori dan kesadaran yang mirip manusia. Saturn penasaran untuk mengetahui beberapa hal penting yang ada di dalam memori robot tersebut. Esber dapat melakukan hal itu karena dia juga memiliki kekuatan yang sama dengan Nikyunikyu no Mi milik Kuma berkat Green Blood yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Seperti yang kita tahu, Kuma pernah mengeluarkan memorinya sendiri yang pada kemudian hari dilihat oleh Bonnie. Hal tersebut dapat dilakukan juga kepada orang lain atau objek lain. Maka sesuai perintah, Esber pun mengeluarkan gelembung memori yang dimiliki oleh Emma. Ada beberapa hal penting yang dilihat oleh Saturn di dalam memori tersebut.
tersebut. Salah satunya adalah kenangan di mana Emmet sedang berada di tepi pantai untuk menyambut kepulangan Joy Boy ke kerajaan kuno. Saat itu, Joy Boy baru menyelesaikan petualangannya sebagai seorang bajak laut. Seperti apa wujud asli dari sang Joy Boy mulai ditampilkan dan tidak lagi berupa siluet saja. Dalam memori Emmet itu pun ada para kru Joy Boy dan mereka berjumlah 10 orang. Sama seperti harapan Luffy di awal perjalanan untuk memiliki 10 orang kru. Ada juga seorang pendekar pedang di dalam kru Joy Boy itu. Entah itu adalah Ryuma atau malah leluhur yang lebih tua dari Ryuma. Ketika Saturn yang sedang menelusuri memori Emmet menatap Joy Boy dengan jelas, Saturn pun langsung berhenti dan wajahnya terlihat ketakutan. Sepertinya baik Im Sama maupun Gorosei sama-sama memiliki trauma tersendiri terhadap Joy Boy. Di masa lalu, pasti Im Sama dan Gorosei sempat hampir mati ketika melawan Joy Boy. Namun karena satu dan lain hal, keadaan berbalik sehingga pihak Joy Boy dan kerajaan Konoha yang kalah melawan aliansi 20 kerajaan. Setelah itu, tiba-tiba tubuh Emmet yang tampak sudah tidak berdaya memperlihatkan gelagat yang sangat aneh. Tubuh robot itu bergetar dan membuat orang-orang yang ada di sekitar sana pun merasa heran atas apa yang terjadi. Tak lama kemudian, tubuh Emmet meledak dengan sangat kuat. Ternyata sebelum dia membuka segel haki Joy Boy beberapa waktu yang lalu, dia pun telah mengaktifkan program untuk meledakkan dirinya sendiri. Namun, program itu butuh waktu dan membuat musuh terkecoh karena mengira Emmet telah mati kehabisan energi. Ledakan besar pun terjadi dan mencakup hampir seluruh pulau Egghead. Ledakan itu juga menjangkau laboratorium, sehingga Mother Flame yang ada di sana juga ikut meledak. Saturn, Kizaru, dan para Serapim pun mengalami luka dan cedera yang sangat parah karena terkena ledakan yang dahsyat itu. Mereka tidak sempat menghindar ataupun melarikan diri karena ledakan tersebut terjadi secara tiba-tiba. Itu adalah aksi terakhir Emmet sebelum benar-benar hancur, dan ini pun berhasil membuat Saturn, Kizaru, dan yang lain merasakan sakit yang luar biasa. Namun, tentu Saturn dan Kizaru tidak mati. Kizaru berhasil pulih karena dia adalah Logia, dan Saturn memulihkan diri dengan kemampuan regenerasi. Di Marijois, Im Sama dan para Gorosei lain yang bisa terkoneksi dengan Saturn pun langsung mengetahui soal ledakan itu, sehingga mereka juga panik karena Mother Flame hancur dan York juga kemungkinan mati atau setidaknya terluka sangat parah. Maka peristiwa besar yang dimaksud dalam preview kali ini adalah ledakan besar yang menghancurkan Pulau Egghead. Seperti yang admin bilang tadi, selain preview ada pula hint menarik terkait chapter 1123. Salah satu dari hint itu memperlihatkan satu kepingan puzzle yang dipasang untuk melengkapi keseluruhan kepingan puzzle tersebut. Hal penting itu adalah kemunculan pria dengan bekas luka bakar dan juga rod peneglip terakhir yang dimiliki oleh pria itu. Berhubung yang dia miliki adalah rod peneglip terakhir, sehingga kemunculannya itu pun menjadi kepingan final untuk melengkapi puzzle petunjuk menuju ke Pulau Lafte. Pria itu telah ditemukan oleh Laffite. Inilah mengapa Laffite tidak muncul dalam aksi Kurohige belakangan ini. Dia absen dari semua peristiwa penting itu karena dia sedang dalam misi untuk mencari pria dengan bekas luka bakar. Laffite pun bertemu dengan pria itu di tengah lautan. Seperti rumor yang telah beredar, pria tersebut menaiki kapal hitam. Dia masih hanya akan ditampilkan berupa siluet saja. Tapi yang jelas dia sangat kuat. Dia bisa membuat Laffite luka parah lalu menghancurkan kapal Laffite dengan menciptakan pusaran air besar di tengah-tengah lautan. Ini pun sesuai dengan rumor yang beredar, yang mana pria tersebut memiliki kemampuan untuk menciptakan pusaran air. Seluruh pasukan yang dibawa oleh Laffite di kapal itu pun tewas terhisap pusaran air, sedangkan Laffite dengan sisa tenaga yang dia miliki terbang melarikan diri dari sana. Untungnya Laffite bisa memunculkan sayap untuk terbang, jika tidak sudah pasti dia akan mati bersama dengan para kru yang lain. Peristiwa ini dengan jelas menunjukkan bahwa pria dengan bekas luka bakar itu merupakan sosok yang sangat tangguh, sehingga bukan hal mudah bagi siapapun juga untuk merebut rod peneglip terakhir darinya. Setelah ini, pria dengan bekas luka bakar pasti akan menjadi masalah besar untuk para Yonko, sebab para Yonko itu pasti ingin mendapatkan rod peneglip terakhir. Tentu hal wajar jika lawan selanjutnya untuk mendapatkan rod peneglip adalah musuh yang sangat kuat, agar petualangan kedepannya menjadi semakin menarik. Para Yonko harus berlomba-lomba siapa yang pertama kali mampu mengalahkan pria dengan bekas luka bakar dan mengambil rod peneglip terakhir yang dia miliki. Mencari keberadaannya saja sudah sangat sulit, karena dia selalu berpindah-pindah lokasi. Ditambah lagi, dia sangat kuat dan selalu bertempur di tengah laut menggunakan pusaran air. Yang paling dirugikan tentu adalah pengguna buah iblis, karena sangat sulit bagi mereka bertarung di tengah laut, dan jika jatuh ke dalam laut juga mereka akan langsung tenggelam.
Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1123. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.